Sementara itu banjir menerjang Desa Monasah, Jokloksukon, Aceh Utara akibat tanggul sungai yang jebol. Tanggul sungai rusak akibat terjangan banjir 2020 lalu dan belum pernah dilakukan perbaikan oleh pemerintah setempat. Hujan dengan intensitas tinggi yang turun sejak 2 hari terakhir dan jebolnya tanggul di sejumlah titik mengakibatkan sejumlah wilayah di 4 kecamatan Kabupaten Aceh Utara terendam banjir. Adapun wilayah yang terendam antaranya Loksukon, Matangkuli, Pirak Timu, dan Kecamatan Cokgirek. Air masuk dan merendam pemukiman warga disebabkan adanya 3 titik tanggul jebol di daerah aliran sungai kawasan Loksukon. Dan sekarang saya akan memperbarui informasi dan berbincang dengan Bapak Murzani, Ketua BPBD Aceh Utara. Selamat malam Pak Murzani. Selamat malam. Pak Murzani, bagaimana saat ini kondisi di Aceh Utara? Benarkah Pak bahwa banjir ini juga semakin parah karena bertambahnya jumlah titik pengungsian Pak? Seperti apa? Ya, terima kasih. Hasil pemantauan kami sampai siang hari bahwa sebahagian kecamatan dan kampung desa yang ada, sebahagian memang airnya sudah mulai surut. Namun karena jalur sungai yang menghubungkan antar kecamatan dimaksud, sehingga akibat air yang mengalir dari kecamatan Pirak itu akan berimbas kembali ke 3 desa di Loksukon. Jika di sana pun ketinggian air terus meningkat juga. Baik Pak, lantas apa Pak yang dilakukan oleh BPBD pastinya yang juga membantu pemerintah setempat untuk apa Pak? Menghalau atau memberikan tanggul-tanggul, membangun tanggul-tanggul di dekat sungai supaya tidak meluap, memperparah banjir. Kan ini kan musim penghujan sudah kita masuki. Bisa jadi hingga beberapa hari ke depan hujan akan terus terjadi Pak. Ya benar, kita berdasarkan ketentuan dalam penanggulangan bencana daerah sesuai Undang Nomor 24. Tentu ada langkah-langkah yang memang harus kita lakukan. Itu yang pertama di saat bencana terjadi, BPBD beserta instansi terkait termasuk TNI Polri ini terus memantau di lapangan. Juga kita memberikan kebutuhan dasar untuk para pengungsi yang membuka dapur umum. Samping juga kita memberikan peringatan atau kewaspadaan kepada masyarakat sehingga masyarakat ini mampu dan bisa untuk melakukan penyelamatan diri maupun harta benda jika bencana ini terus terjadi. Kemudian menyangkut dengan rehabilitasi atau rekonstruksi pada 3 titik tanggul yang jebol dimaksud. Yang pertama kami ini harus melakukan mungkin ini di tahap berikutnya. Itu dengan keterbatasan anggaran daerah dan jalur-jalur sungai tanggul yang jebol itu merupakan kewenangan daripada provinsi dan pusat. Tentu kami ini terus melakukan koordinasi dengan nanti membuat suatu perkiraan atau usulan kepada yang berkewenangan untuk melakukan penanggulangan tanggul dimaksud. Saat ini kan jumlah pengungsian kan sudah mencapai angka ribuan lebih nih Pak. Apakah ini mungkin akan terus bertambah mengingat curah hujan ini cukup tinggi akhir-akhir ini dan apa yang dilakukan oleh BPBD setempat? Ya alhamdulillah memang kalau kita memperhatikan data BMKG memang ini saat-saat curah hujan tinggi. Namun karena masyarakat mungkin yang kebiasaannya sudah mudah atau tinggal di rumah sendiri. Sehingga begitu melihat air mulai surut, mereka itu sebagian ada yang kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan. Kemudian ada juga yang memang menempati di tempat-tempat rumah saudara. Namun jika air ini atau hujan terjadi kembali, air akan naik juga, pasti mereka akan melakukan pengungsian ulang. Itu. Baik Pak. Sementara, kalau untuk pemberian bantuan Pak, distribusi bantuan, kecukupan perahu karet Pak untuk evakuasi saat ini, apakah juga sudah minta bantuan di luar dari Aceh Utara?
Untuk sementara belum, karena kita ini masih mencakup banjir sekitar 4 kecamatan. Jadi dalam evakuasi yang kami lakukan kemarin itu memang ada dibantu oleh Kesatuan TNI Brimob, juga ada dari PRC kita sendiri dari BPBD. Barangkali begitu. Baik, terima kasih Pak Murzani, Ketua BPBD Aceh Utara. Kita harap banjir segera surut ya Pak ya, dan bisa menangani dengan baik di wilayah Bapak. Terima kasih Pak Murzani.